Kericuan terjadi saat polisi menggiring seorang pria pelaku penganiayaan ojek online keluar dari sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Tabansari, Jakarta Barat. Ratusan pengemudi ojek online yang tak terima rekan mereka dianiaya tersulut emosinya saat pelaku dimasukkan ke dalam mobil polisi. Mereka saling dorong dan berteriak berusaha menghakimi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang merupakan tamu hotel hendak menyeberang. Di saat yang sama melintas korban ojek online. Saat hendak berhenti, korban yang mengaku tidak menabrak pelaku justru mendapatkan pukulan di bagian pipi dan kepala. Saya mau jalan arah ke sana, nah dia mau nyebrang. Nah, sebelum masih ada jarak 1 meteran, dia mau memukul saya. Kagak, orang masih ada jarak 1 meteran. Oh, tiba-tiba dipukul? Iya, dia mau mukul, saya berhenti. Kenapa lu mau mukul gua? Saya bilang gitu kan. Lu nabrak gua, nabrak. Orang ini masih jaraknya jauh. Terus tiba-tiba langsung dipukul apa? Langsung dipukul. Lukanya di mana, Bang? Di pipi? Sini. Hari ini terjadi ada kasus penganiayaan yang mana diawali dari seseorang menyeberang dan hampir tertabrak oleh ojol sehingga marah-marah dan terjadi pemukulan. Setelah melakukan pemukulan, si pelaku lari ke Hotel Sumi sehingga rekan-rekan ojol menghubungi kawan-kawan ojol yang lain sehingga berkumpul di depan Hotel Sumi ini. Pelaku penganiayaan telah diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa. Sementara korban divisum di rumah sakit. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk sebuah hotel di Mangga Besar hingga ricuh. Ini menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kesaksian demi kesaksian kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih terus diperdengarkan. Sampai di babak mana artikulasi saksi di ruang persidangan justru mengarah terhadap cerita akan kepribadian almarhum Brigadir Yosua yang mengarah pada tindak kriminal. Ada apa dengan kesaksian para saksi? Apakah ini merupakan strategi membuktikan adanya pelecehan seksual terhadap putri? Kita akan bahas di iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, sebuah pohon besar di halaman gedung Balai Kota Jakarta tumbang menimpa anggota polisi dan puluhan sepeda motor. Akibatnya 4 polisi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Hujan deras dan angin kencang pada Kamis sore membuat sebuah pohon besar di halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta tumbang. Pohon menimpa sejumlah anggota polisi yang sedang berjaga usai demo buruh dan puluhan unit sepeda motor. Akibatnya, 4 polisi luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk dirawat. Selain itu, 55 motor yang sedang terparkir rusak berat. Pohon dengan tinggi 25 meter dan diameter 50 cm itu tumbang, diduga karena usia yang tua, sehingga akarnya tak mampu menahan angin kencang. Dari itu kita disuruh kumpul satu titik buat konsolidasi apa pulang. Kumpul satu titik di bawah pohon, tinggal dikumpul, angin kencang, nyerbu. Nah, saya posisinya lagi di sini. Saya nyadar kalau misalnya itu angin kencang, saya langsung lari ke sana, saya ngadep ke belakang, saya dengan teman-teman saya sekitar 5-7 orang terselungkup itu langsung ke pohon. Cuman alhamdulillahnya semuanya sih selamat, beberapa doang yang luka-luka. Sambil menunggu informasi atau dari keluncuran dari 11 atau dari Sudin, teman-teman dari pos-posan ini sudah melakukan membantu proses evakuasi. Dikarenakan sambil menunggu unit kita tiba di lokasi di Balai Kota. Di kurang lebih bangsa 10 menit kita sudah berada di TKP dan langsung melakukan pemotongan. Evakuasi pohon dilakukan petugas damkar sektor Gambir dan Dinas Pertamanan DKI Jakarta dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Nasib naas dialami oleh 2 pengendara sepeda motor saat melakukan aksi balap liar di Jalan Raya Kota Makassar. 1 pengendara motor tewas terlindas truk, sementara korban lainnya kritis.
Seorang pengendara motor tewas usai diduga melakukan aksi balap liar di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat dua pengendara sepeda motor itu saling bersenggolan, lalu menabrak truk kontainer hingga salah satu pengendara motor tewas terlindas truk. Satu korban lainnya kritis akibat luka di kepala, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Sementara korban tewas yang belum diketahui identitasnya itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk keperluan identifikasi. Selain tidak membawa satupun identitas diri, bahkan mereka tidak menggunakan helm saat berkendara. Korbannya? Korbannya satu ke Rumah Sakit Bayangkara yang sudah meninggal, yang masih koma saya bawa lari ke Rumah Sakit Awal Bros. Oh, ada dua ya? Ada dua. Ini pengendara... Ada tiga semestinya, cuma satu lari pulang. Unit lalu lintas Polsek Talo, Kota Makassar telah mengamankan sepeda motor beserta truk kontainer. Sementara sopir truk telah menyerahkan diri ke Polrestabes Makassar. Tim SAR mengevakuasi jenazah seorang nelayan yang kapalnya tenggelam di perairan Rupat, Bengkalis, Riau. Keluarga histeris saat jenazah korban dinaikkan ke dermaga. Keluarga korban kapal tenggelam di perairan Rupat, Bengkalis, Riau histeris saat jenazah seorang nelayan perempuan bernama Suri selesai dievakuasi tim SAR. Korban sempat dinyatakan hilang bersama suaminya saat perahu yang mereka tumpangi terhantam ombak besar dan terbalik ketika mencari ikan. Korban ditemukan oleh warga dan tim SAR gabungan sekitar 50 mil dari lokasi kejadian. Sementara hingga kini suami korban masih terus dicari tim SAR di perairan Rupat. Satu orang korban sudah ditemukan oleh warga sekitar 50 meter dari lokasi jatuhnya korban. Saat ini korban yang ditemukan atas nama Suri. Jasad korban selanjutnya diotopsi dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Pemirsa, evakuasi jenazah seorang ibu yang tewas hanyut di Sungai Maiting, Toraja Utara berlangsung dramatis. Namun naas di saat jenazah korban ditemukan dan berhasil evakuasi, seorang babinsa anggota TNI yang turut mencari korban hilang terseret derasnya air sungai. Proses evakuasi jenazah seorang ibu yang ditemukan tewas tersangkut pohon di Sungai Maiting, Lembang, Ampang Batu, Kecamatan Rinding Alo, Toraja Utara ini berlangsung dramatis. Korban yang bernama Palungan alias Mama Pasang berhasil dievakuasi oleh tim KPA Anak Rimba Toraja dibantu warga, TNI Polri, dan BPBD dengan membentangkan tali dengan teknik gambling. Namun nasib nahas juga menimpa anggota TNI Serda Amiruddin yang dinyatakan hanyut terbawa arus Sungai Maiting saat mencari korban yang lebih dahulu hanyut. Kini saat jenazah korban Pulungan berhasil ditemukan dan telah dievakuasi, tim gabungan terus berupaya mencari keberadaan Serda Amiruddin. Serda Amiruddin yang merupakan anggota Babinsa di Koramil Rinding Alo disebut sempat melihat kayu yang tertancap di sungai dan menduga bahwa itu merupakan petunjuk keberadaan korban Pulungan yang hilang. Namun nahas, Serda Amiruddin terpleset dan terbawa arus sungai. Untuk yang satu lagi yang dari anggota TNI itu belum didapatkan mayatnya. Jadi ini proses pencarian masih tetap berlangsung dengan baik. Ya, mudah-mudahan mayat daripada Serda Amir ini boleh cepat ditemukan. Sementara jenazah korban Pulungan telah dibawa ke rumah duka di Lembang Lempopoton, Kecamatan Rinding Alo untuk disemayamkan. KPK kembali menggeledah kediaman Gubernur Papua Lukas NMB dan sebuah apartemen di Jakarta kemarin. Tim penyelidik menemukan sejumlah dokumen yang diduga terkait perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB. Selain menemukan dokumen, tim penyelidik KPK juga menemukan emas batangan dan
Kini, dokumen dan emas batangan tersebut disita KPK untuk melengkapi barang bukti terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB. KPK juga telah menggeledah sejumlah rumah di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi pada 13 Oktober lalu. Dalam penggeledahan beberapa rumah di beberapa lokasi tersebut, penyidik menemukan dokumen aliran uang yang diduga terkait dengan kasus suap gratifikasi yang terkait dengan Lukas NMB. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, tim penyidik KPK kemarin telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di 2 lokasi yang berbeda di Jakarta, yaitu tempat kediaman dari tersangka LE dan juga apartemen. Dari 2 lokasi ini ditemukan berbagai dokumen terkait dengan perkara, kemudian juga dokumen transaksi keuangan dan uang tunai dalam bentuk rupiah, serta barang berupa emas batangan. Ditemukan juga bukti elektronik yang seluruhnya tentu kami segera lakukan analisis untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dengan perkara atas nama tersangka LE dan kawan-kawan dimaksud. Aksi kejar-kejaran hingga tembakan ke udara terjadi saat polisi meringkus peredaran narkoba. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lain.